Aku mau nampilin yang aku bilang itu, aku udah 1,5 bulan itu aku pendapatanku hampir 900 juta. Itu baru melalui Shopee aja, belum dari grup-grup aku ya. Dan itu belum aku kalkulasiin ya. Dan itulah hasilnya, ada di atas sini ya. Dan kenapa sih bisa sampai sedapat hasil segitu gitu ya, dari hasil yang 900 juta belum kita dari grup-grup segala macam. Itu pasti ada usaha ya, ada usaha, ada kemauan, dan ada tekad, dan pasti banyak cita-cita banget yang aku pengen gitu kan, biar semua terwujud semua. Jadi tuh nih dari kami, mungkin kalian tuh kalau malam-malam udah tidur ya, jam 9 malam kalian udah tidur. Kalau aku masih belum tidur karena ngerekap barang yang benar-benar mau udah datang dan harus ditulis stok-stok barangnya dan pengorbanannya. Kalau kita lagi ngambil barang yang benar satu mobil tuh penuh banget, dan kalau aku ikut di mobil tuh duduknya udah pasti kita tuh di dalam mobil ya, di dalam mobil, di atasan tumpukan baju yang bener-bener super banget, super banget yang ya pokoknya bener-bener yang harus banyak pengorbanannya, dan itulah pengorbanannya. Harganya murah banget. Pengorbanannya harus sesuai ya. Jadi pengorbanannya itu ya harus sesuai dengan hasilnya. Tapi tetap kita harus jaga kesehatan, jaga aktivitas juga, segala halnya kita harus jaga segalanya ya. Nah, kalau jualan di Shopee, Bunda pasti tahu semuanya ya. Sama, jadi caranya tuh gimana sih gitu. Kita terus harus posting dan naikkan itu. Nanti ada beberapa yang aku udah jelasin di naikkan itu. Jadi biar orang bisa lihat gambar kita gitu ya, di jualan kita. Dan kalau kita live di Facebook ataupun di Shopee, pertama-tama itu kita pas live itu kita langsung minta bantu tes, kita nunggu penontonnya biar banyak dulu. Tes gitu. Dan saran aku, kalau jualan kita di Shopee lebih baik masang etalase. Jadi sewaktu-waktu kita tidak live ya, itu bisa orang check out dengan sendirinya. Kalau di Facebook sering banget posting terus ya, gambar posting terus, baju apapun sering banget kita posting ya. Jangan cuma kita posting foto pacar kita atau suami kita gitu loh. Kalau udah tekad buat jualan, ya udah postingnya itu jualan aja terus, jualan. Dan jangan bikin yang, kalau buat aku sih ya, boleh lah bikin status, kadang bikin status tentang suami, tentang anak, tentang pacar boleh. Tapi kalau misalkan kita bikin status, kalau aku pribadi gitu ya, bikin status yang sangat-sangat di luar ya, di luar jualan, aku udah jarang banget. Karena buat aku itu adalah jualan itu adalah ya udah, jualan itu tekad aku jualan. Berarti status yang nggak penting banget gitu ya. Misalnya menabur kebencian ke orang, kesel gimana gitu kan. Kadang kita kesel sama siapa ataupun sama teman, itu lebih baik gak usah. Tahan aja. Atau kalau kita punya WA pribadi, ya udah bikin status di WA pribadi aja. Tapi kalau untuk jualan disarankan jangan. Lebih baik itu kita untuk jualan aja. Karena kalau kita udah jualan pasti udah banyak pelanggan kita, dan otomatis dia tuh pertama itu suka dulu sama kitanya. Kalau kita kelakuan kitanya jelek atau kelakuan kitanya aja bener-bener apa-apa diposting, maksudnya tuh di postingnya tuh yang hal negatif ya, benci sama orang, menabur kebencian di posting, itu lebih baik gak usah. Karena itu juga mengajarkan tidak baik gitu ya. Karena kita udah banyak pelanggan, udah banyak customer, udah banyak apa, kita harus mencontohkan juga yang baik gitu. Tapi lebih balik lagi ke pribadi orang itu sendiri ya, terserah. Tapi itu cuma saran aku aja, mau dipakai mau enggak juga nggak apa-apa. Kalau itu hanya tambahan aja sih.
Dan kalau jualan di Shopee, aku ini ya nanti nih cara-caranya, karena kita tuh pertama kali kalau kita jualan di Shopee itu, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus buat dulu akun ya, akun kayak Gmail ataupun apa, dan nanti masuk di Shopee, daftarin dan jual itu langsung aja ke jualan saya. Nah, Bunda kalau udah masuk ke jualan saya, itu langsung ada di nih kita masuk ke jualan ke saya ya. Kita pertama-tama di Shopee itu masuk ke saya, langsung ketik toko saya, dan kalau mau upload baju, upload baju itu gampang banget ya. Tinggal di situ tambahkan produk. Nah, Bunda tinggal upload semau Bunda seperti apa. Dan jangan lupa kalau memang niat untuk jualan, kita masukkan nomor rekening kita ya di Shopee ya. Di situ kan ada sayang ya, saldo penjualan, penghasilan dan segala halnya. Karena nanti dari kita beli misalnya orang beli barang kita di Shopee, itu masuknya ke saldo penjualan dan akan kita tarik ya. Dan akan kita tarik, ada bacaannya penarikan dana ya. Dan itu akan kita tarik dan itu langsung masuk ke rekening kita. Dan itu prosesnya biasanya 1 hari, atau kalau nggak ada kendala kalau ada kendala atau kayak gimana, aku juga kadang 1 hari langsung masuk ada, tapi kadang-kadang nunggu beberapa hari gitu. Dan kalau misalkan Bunda belum masih mau jualan di Facebook, aku kasih tahu caranya. Yang kemarin itu masuk grup jualan, itu ada beberapa grup jualan di Shopee. Kalau mau lebih tanya ke aku, boleh inbox ke aku ya. Di situ tanya aja langsung, apa sih Bun nama jualan, nama grupnya apa? Kalau mau jualan di Facebook, boleh banget langsung tanya ke aku di situ. Nanti aku kasih tahu nama grupnya apa aja. Dan kalau emang Bunda nggak bisa lab, nah aku saranin Bunda adalah posting terus baju ya. Yang aku udah bilang di yang pertama itu adalah yang pertama penjualan online itu, aku udah pernah bilang kalau nggak bisa lab itu bisa juga. Kita harus pintar-pintar, setiap hari itu kita harus add orang-orang yang jualan. Benar-benar orang-orang yang jualan ya sayang ya. Kita add setiap hari ya. Dan yang aku bilang yang nggak pernah beli ataupun teman, kalau emang kita udah tekad jualan, kalau udah takutnya kepenuhan kontaknya, hapusin aja. Dan kita harus punya Instagram juga. Kalau misalkan Bunda masih baru-baru gitu ya, lebih baik langsung Instagram. Jangan kayak aku, Instagram aku jarang banget dipakai karena aku udah karena udah alhamdulillah ya udah rame. Jadi aku cuman pakainya Facebook, WA dan Shopee. Kalau Bunda masih baru-baru, lebih baik semua dipakai. Kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, IG, semuanya aja dimasukin ya. Dan kita mikirnya siapa tahu rezeki orang kan kita nggak pernah tahu ya. Makanya tuh masukin aja di mana-mana. Kita udah usaha ikhtiar. Pokoknya yang aku paling adalah Bunda tetap, walaupun Bunda tidak lab ya, tapi tetap harus masuk di grup jual beli itu. Dan setiap orang-orang misalnya ada yang nanya kan, gimana sih, dan Bunda setiap hari posting aja. Mau masuk grup harga termurah ataupun apa, chat ke sini, chat jangan lupa chat ya, itu untuk masukin di grup WA ya, grup WA. Jadi setiap di grup itu ada. Nah, Bunda kan gak bisa live, sering aja posting di grup, di Facebook ya, di Shopee, di mana aja. Pokoknya yang penting usaha kita terus. Aku yakin insya Allah sebulan 2 bulan itu pasti ada perkembangan, karena Bunda selalu share, selalu pokoknya di grup-grup yang jualan di Facebook itu share-nya yang menarik. Dijamin tuh orang-orang juga seneng. Oh iya ya ini jualan gitu kan. Dan yang pasti terpercaya gitu. Karena kan sekarang di Facebook itu kadang juga orang ada takutnya ya. Lebih baik Bunda punya antara Shopee, Tokopedia atau Lazada. Jadi orang lebih percaya lagi. Kalau Bunda jualan di Facebook dan di IG tetap harus punya itu. Jadi kalau orang
Bu, saya mau belinya melalui Shopee aja, saya belinya melalui Tokopedia aja, karena orang pertama kali pasti ada rasa takut ya, takut beli tuh ini penipuan gak, ini apa gak gitu kan, pasti ada rasa takutnya. Dan aku sarankan itu di Lazada, di Shopee ya, masukin aja. Nanti ada cara-caranya dia di channel YouTubeku yang baru lagi nih nanti ya, yang akan tayang lagi, cara-caranya membuat Shopee ya, membuat tahap-tahap pertama yang harus membuat Shopee itu apa. Nanti aku akan jelaskan semua di situ ya. Pokoknya salam dari aku itu adalah harus usaha, tekad, dan bener-bener niat, bener-bener punya cita-cita. Dan yang selalu aku bilang ya, kalau lab itu adalah satu, bodo amat. Orang mau bilang apa bodo amat, tetap balik lagi ke situ kalau lab. Tapi kalau nggak bisa lab, balik lagi, yaitu yang tadi aku jelasin tadi ya. Semuanya kayak gitu. Aku bikin bikin yang menampilkan gitu kan di Shopee yang dapat 900 juta itu bukan mau sombong ataupun mau apa, karena itu juga sebenarnya penghasilan kotor aku ya, belum bersih sama sekali, itu belum keuntungan sama sekali. Itu hanya untuk memotivasi orang-orang yang mau jualan. Ayo jualan, ayo jualan. Karena aku juga senang kalau orang maju, customerku maju atau orang maju juga aku senang banget. Dan yang pasti Bunda, kalau misalkan Bunda juga beli di tokoku gitu kan, itu harganya udah termurah banget. Aku yakin aku jualan udah termurah dan terpercaya. Lebih ke promo lagi. Dan terus juga jangan lupa untuk nih ya, kalau misalkan penjualan di Shopee, dan aku ada nanti di channel YouTubeku berikutnya ya, mencantumkan jadi nama produk itu, misalnya Bunda masukkan baju ya di Shopee, itu hati-hati dengan judul ya. Pertama itu adalah misalnya Bunda masukkan tambah produk kan, tambah produk. Jangan pernah memakai judul yang setidaknya itu yang ke satu adalah dia adalah KW ataupun imitasi, itu nggak boleh sama sekali ya di Shopee ya. Karena aku pernah buat baju, jadi baju itu adalah brandnya itu dia adalah bukan baju semerek itu, karena kalau barang semerek itu harganya mahal banget. Aku pernah nulis dengan kata-kata seperti itu dan akhirnya aku dicabut jadi star seller. Waktu itu aku inget banget, aku dicabut gara-gara aku nulis salah itu. Dia langsung diblokir, gambarku langsung tidak bisa terupdate, dan aku langsung dicabut jadi star seller. Aku awalnya bingung kenapa sih, apa sih yang membuatku dicabut jadi star seller gitu. Ternyata aku membuat kata-kata yang tidak bagus gitu. Dan aku juga mau cerita nanti di channel YouTubeku yang berikutnya adalah PHP yang kejam yang sampai 2 juta itu pernah ada. Nanti aku akan videoin PHP yang benar-benar banyak juga. Tapi aku di Shopee tetap buka COD karena banyak banget customerku yang benar sih bayarnya di COD. Dan aku saranin ke bunda-bunda yang pertama kali jualan mendingan buka aja COD. Karena juga kan orang kadang di pelosok atau di mana dia malas keluar ataupun jauh di perjalanan. Kadang ada ibu-ibu punya anak banyak, dia gak sempat ke Indomaret kemana, ya udah mendingan COD gitu kan. Lebih baik buka kalau di Shopee COD aja. Kalau nanti aku ceritakan lagi kalau misalkan COD nggak bayar, balik lagi gak sih Bun? Kemana sih barangnya? Itu nanti ada di channelku berikutnya ya. Nanti kita akan langsung aku akan langsung ceritain dan kita ke tempatnya, cara ngambil returan gimana sih gitu. Tapi kalau yang buat PHP itu bener-bener ya wow banget. Pasti kalau namanya COD, kita udah buka COD pasti ada aja. Aku pun banyak banget. Tapi untuk bunda-bunda yang buka COD, aku doain semoga tidak ada yang PHP. Tapi kalau ada yang PHP, barangnya balik lagi, jangan kesel, jangan gimana. Kita mikirnya balik lagi bukan rezeki, yang penting barangnya balik ke kita langsung ya. Tidak hilang, tidak rugi, tidak apa-apa gitu. Balik lagi namanya juga
resiko jualan. Dan kita udah buka COD gitu. Oke, tunggu ya cerita selanjutnya di channel YouTubeku yang akan tayang. Jangan lupa di subscribe ya, Rizda Septiana. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya.